Sepeninggal kerajaan Pajajaran, Pakuan banyak mengisahkan sejarah terpendam, sekaligus simpang siur Prabu Siliwangi yang dikejar anaknya Prabu Kian Santang untuk memeluk agama Islam. Namun, ternyata Prabu Siliwangi keempat sudah lama memeluk Islam. Justru Prabu Siliwangi menyuruh anaknya Kian Santang untuk berburu agama Islam sampai Mekah, Arab Saudi. Diceritakan, Raden Kian Santang, Rakyayan Sancang, Raden Sangara, sering dikenal juga dengan nama Syekh Sunan Rohmat Suci. Raden Kian Santang adalah putra dari seorang ibu yang bernama Nyi Subang Larang dengan seorang ayah yang bernama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran keempat. Selain itu juga Raden Kian Santang mempunyai saudara yang bernama Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, dan Rara Santang, yang merupakan ibu Sunan Gunung Jati. Raden Kian Santang adalah seorang sinatria yang gagah dan juga perkasa. Bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kegagahannya. Tidak hanya itu, Raden Kian Santang juga sejak kecil hingga usia yang mencapai 33 tahun beliau belum tahu akan darahnya sendiri. Artinya bahwa kesaktiannya dan kegagahannya di seluruh pulau Jawa tidak ada yang menandingi. Kemudian Raden Kian Santang meminta kepada ayahnya untuk mencarikan seorang tandingan yang dapat mengalahkannya. Sang ayah pun kemudian memanggil orang yang ahli mujum untuk dapat menunjukkan siapa yang dan dapat menandingi Raden Kian Santang. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan kepadanya. Singkat cerita, ada seorang kakek yang memberitahu bahwa ada seseorang yang dapat menandingi Raden Kian Santang. Orang itu bernama Sayyidina Ali, yang tinggal di Tanah Suci Mekah. Tidak hanya itu, kakek tersebut juga mengatakan bahwa untuk dapat bertemu dengan Sayyidina Ali, maka Raden Kian Santang harus melaksanakan dua syarat. Yang pertama yaitu harus menjadi mujasmedi terlebih dahulu di ujung kulon. Dan syarat yang kedua harus mengubah namanya menjadi Galantrang Setra, Galantrang yang artinya berani, dan juga Setra yang artinya bersih, suci. Kemudian ketika Raden Kian Santang telah melaksanakan syarat tersebut, maka beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ketika sampai di sana, Raden Kian Santang bertemu dengan seorang laki-laki yang disebut Sayyidina Ali. Namun Raden Kian Santang tidak mengetahui bahwa beliau orang yang dicari. Raden Kian Santang yang telah berubah nama menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, "Apakah kau mengenal orang yang bernama Sayyidina Ali?" Tanya Galantrang Setra kepada laki-laki itu. "Iya, saya kenal. Bahkan tidak hanya itu, saya dapat mengantarkanmu ke tempat Sayyidina Ali," jawab laki-laki itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan perjalanan, namun tanpa disadari bahwa laki-laki itu telah meninggalkan tongkat yang kemudian ditancapkan tanpa diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berpuluh-puluh meter, ia menyuruh Galantrang Setra untuk dapat mengambilkan tongkat itu. Awalnya Galantrang Setra tidak mau, akan tetapi laki-laki itu tetap menyuruh. Ketika Galantrang Setra tidak mau mengambilnya, maka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka. Karena hal itu akhirnya Galantrang Setra melakukan dan mengambil kembali tongkat tersebut. Namun ketika sampai di sana, Galantrang Setra mencabutnya dengan sebelah tangan, akan tetapi tongkat tersebut tidak terlepas. Kemudian mencoba untuk mencabutnya kembali namun tidak lepas. Bahkan posisi tongkat tersebut tidak berubah sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan Galantrang Setra telah mencoba dengan sekuat tenaga, bahkan menggunakan tenaga batin juga. Akan tetapi hal itu tidak dapat mencabut tongkatnya. Bahkan kakinya terperosok ke dalam tanah hingga mengeluarkan darah. Kejadian ini pertama kali dalam sejarah hidupnya. Sebab, Kian Santang baru melihat darahnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa laki-laki yang ditemuinya adalah Sayyidina Ali.